Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Eka Puji Lestari, pembimbing literasi dari SDN Narawita 01 Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Nah, di bulan Februari ini kami mendapatkan tantangan untuk membuat sebuah puisi dari buku yang telah kami baca. Pada kesempatan kali ini saya membaca sebuah e-book Bundling Mental Health, yaitu sebuah kumpulan buku-buku tentang kesehatan mental yang berjumlah sebanyak 5 seri. Dan pada kesempatan kali ini saya membaca seri yang pertama, yaitu yang berjudul Bersinar di Tengah Toksik, atau Cara Menemukan Kekuatan Diri di Lingkungan yang Negatif, yang ditulis oleh tim Esensi Online dan diterbitkan oleh Esensi Online pada tahun 2023. Banyak halamannya itu sebanyak 82. Nah, lingkungan yang toksik. Apa itu lingkungan yang toksik? Lingkungan yang toksik itu adalah lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang toksik. Apa itu orang-orang yang toksik? Orang toksik itu atau orang yang beracun merupakan sebuah sebutan untuk orang-orang yang memberikan dampak negatif atau dampak buruk terhadap orang lain, baik itu secara fisik maupun secara psikis, khususnya psikis ya. Nah, kenapa disebut toksik? Karena mereka memiliki sikap hal tersebut dan disebarluaskan ke dalam lingkungan sehingga membuat orang lain merasakan dampaknya terhadap sifat sikap yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, dari lingkungan yang toksik ini terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama ada lingkungan toksik di dunia maya, yang kedua ada lingkungan toksik di dunia nyata. Yang pertama ada lingkungan toksik di dunia maya. Nah, di dunia maya itu tidak bisa terlepas dari kita sekarang, apalagi di dunia digitalitas sekarang ya. Hampir semua orang menggunakan sebagian waktunya itu di dunia maya. Kenapa? Karena bisa jadi yang pertama mereka merasa nyaman, yang kedua untuk hiburan, yang ketiga tuntutan pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Nah, namun sayangnya di dalamnya itu tidak semua hal baik bisa kita temukan. Ada juga hal-hal yang negatif yang bisa berdampak buruk terhadap kita. Bisa terjadi seperti komentar negatif, pelecehan secara online, kemudian ujaran-ujaran kebencian, kemudian penyebaran berita yang bohong atau pemberitaan yang sering kita sebut sebagai hoax, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Yaitu dengan cara meriset kembali feed kita. Nah, feed kita itu seringkali dipenuhi dengan postingan-postingan akun-akun yang telah kita follow atau akun-akun yang sering kita cari. Misalnya, seperti kita memfollow atau mencari tentang resep makanan, maka feed kita itu seringkali dipenuhi dengan postingan-postingan yang memposting tentang makanan gitu, tentang resep makanan, pokoknya tentang seputar makanan. Nah, berbeda dengan ketika kita memfollow atau mencari tentang akun-akun yang negatif, misalnya tentang gosip yang tidak jelas seperti itu, kemudian tentang berisi ujaran keburukan gitu, maka feed kita akan dipenuhi oleh hal-hal tersebut. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita riset kembali. Kita bisa mengunfollow untuk meriset kembali feed yang kita gunakan. Kemudian kita follow akun-akun yang memberikan dampak positif kepada kita. Kemudian selain itu, jika misalnya kita mendapatkan komentar yang negatif, pelecehan secara online, kita bisa memblok akun tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke dunia nyata. Yang pertama dalam buku ini yang dibahas yaitu bagaimana kita bekerja santai di tempat yang tidak santai. Artinya bagaimana kita bisa tetap bekerja dengan baik, dengan maksimal di lingkungan yang toksik atau yang penuh racun.
Apa itu lingkungan kerja yang toksik? Yaitu lingkungan kerja yang dipenuhi oleh orang-orang yang toksik. Seperti misalnya rekan kerja yang tidak memiliki sikap yang baik. Contohnya rekan kerja yang tidak mau bekerja sama, rekan kerja yang selalu mencari-cari kesalahan kita, rekan kerja yang selalu menekan kita, kemudian rekan kerja yang sering mencari-cari kesalahan kita, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua bisa datang dari atasan kita sendiri. Atasan yang banyak menuntut tanpa menuntun. Ya, memang sudah seharusnya, sudah kodratnya bahwa atasan itu memberikan tuntutan kepada kita dalam masalah pekerjaan. Tapi mereka juga, beliau juga, pimpinan-pimpinan kita ini memiliki kewajiban untuk menuntun kita. Jadi ketika mereka menuntut tanpa menuntun, sama saja itu memberikan dampak yang negatif atau memberikan tekanan kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebiasaan kerja yang tidak baik, seperti halnya tidak mau berkolaborasi. Saya contohkan misalnya ada senior yang kaya akan pengalaman, sedangkan ada junior yang kaya akan pengetahuan maupun kebisaan akan teknologi. Nah, ternyata mereka ini baik dari senior maupun junior tidak mau saling bekerja sama untuk menciptakan, padahal kedua hal ini bisa disatukan, bisa dikolaborasikan. Untuk apa? Untuk kemajuan bersama. Karena dalam sebuah instansi itu adalah tim kerja tim. Jadi ketika satu orang bekerja itu kita saling melengkapi satu sama lain, karena satu orang dengan orang yang lain itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya kita harus saling bekerja sama. Apa yang kurang misalnya dari si A ditutupi oleh kelebihan si B. Apa yang lebih dari si B menutupi kekurangan dari si A. Seperti itu misalnya. Nah, namun seringkali kita menemui rekan-rekan yang tidak mau diajak kerjasama ya. Kemudian selain itu, lingkungan kerja toksik juga ada seringkali tekanan-tekanan kerja yang sangat berat. Selain itu, ada juga politik kerja yang tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana kita menghadapi lingkungan toksik tersebut? Yaitu yang pertama, dengan batasi ruang gerak mereka. Kemudian yang kedua, kita harus tetap berbicara dengan asik dan positif. Kemudian fokus kepada kerjaan kita. Kemudian minta bantuan jika perlu. Nah, maksud batasi ruang gerak mereka itu bukan berarti kita tidak mau berinteraksi lagi dengan teman kerja kita yang toksik itu gitu. Tapi ketika mereka sudah menekan kita, ketika mereka sudah memberikan hal-hal yang negatif pada kita jangan beri ruang kepada mereka. Kita hanya sebatas teman kerja, sudah sampai di sana. Batasi ruang gerak mereka pada kita. Jangan biarkan mereka menguasai hidup kita. Kemudian kita harus tetap berbicara yang baik, berbicara yang positif, dan fokus kepada kerjaan kita sendiri. Fokus kepada kerjaan kita sendiri bukan berarti juga kita tidak ingat kepada kita tidak ingat kepada kepada inti dari kerja itu sendiri gitu, yaitu kerja tim itu sendiri. Ketika kita bekerja dalam sebuah tim, ketika kita bekerja dalam sebuah instansi, sudah menjadi konsekuensi bahwa kita itu harus menjaga nama baik instansi tersebut. Nah, ketika satu nama tercium wangi, maka satu instansi akan tercium wanginya juga. Nah, ketika satu orang tercium bau dari luar oleh orang luar, maka satu instansi pula akan tercium bau. Seperti itu. Jadi kita harus menjaga nama baik sebuah instansi. Itu adalah kewajiban kita sebagai pekerja, ya.
Kemudian minta bantuan jika perlu. Nah, ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan yang sudah keterlaluan dari rekan kerja kita, maka kita harus mencari bantuan, misalnya ke atasan kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita membangun lingkungan kerja yang positif, yaitu yang pertama, jadi contoh yang positif. Dukung dan hargai rekan kerja, jangan takut berinisiatif, kemudian ciptakan ruang aman untuk berbagi. Nah, selain itu, yang terakhir ada lingkungan toksik yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sendiri seharusnya sudah menjadi lingkungan yang paling dekat dengan kita, ya. Tapi seringkali kita tidak bisa dihindarkan oleh lingkungan keluarga yang negatif. Kita memang tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga seperti apa, tapi kita bisa memilih kita mau jadi tumbuh menjadi manusia yang bagaimana. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, keluarga dan teman yang bagaimana yang memiliki sikap toksik, yang pertama yaitu sikap yang suka mengontrol dan memanipulatif, kemudian selalu menyalahkan, tidak mendukung dan senang merendahkan, dan tidak ada pertukaran yang positif, atau membuat perasaan kita menjadi tidak nyaman dan tertekan. Nah, bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Yaitu dengan cara menghormati sambil berkata tidak dengan tepat, kemudian biar kita punya waktu untuk sendiri dan keluarga. Jadi harus seimbang waktu untuk sendiri dan keluarga. Kemudian menyampaikan batasan dengan rasa hormat, kemudian menyukai dan menghargai peran orang tua, kemudian komunikasi terbuka dan jujur. Baik buruknya keluarga adalah tetap keluarga kita. Kita harus tetap menghargai mereka walaupun mereka itu memiliki sikap yang tidak baik. Kunci utamanya yaitu adalah sebuah komunikasi, ya, baik itu di lingkungan kerja, baik itu dalam dunia maya, baik itu di lingkungan keluarga, intinya adalah komunikasi yang baik. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi sumber yang positif? Yaitu yang pertama, sebarkan energi positif lewat kata-kata. Yang kedua, tampilkan sikap yang asik dan mendukung. Yang ketiga, bagikan senyum dan tawa. Yang keempat, bantu orang lain tanpa harapan dan balasan, dan jadi pendengar yang baik. Kemudian yang terakhir, motivasi dan inspirasi untuk orang lain. Jadilah orang-orang yang baik untuk kebaikan kita sendiri. Nah, sekarang saya akan membacakan puisi yang sudah saya buat berdasarkan buku yang telah saya baca. Beberapa orang yang paling beracun datang menyamar sebagai teman dan keluarga. Mereka paling dekat dengan kita. Setiap hari selalu bersama. Sampai tak terasa bahwa mereka sudah melebihi batas yang sudah seharusnya. Tak hanya di dunia nyata, kadang yang jadi racun untukmu ada juga di dunia maya. Kita banyak berjumpa beragam manusia, dan tidak semua sama. Ada si racun salah satunya. Mereka menyebarkan zat yang dapat mengganggu proses kehidupan manusia. Si racun membuatmu meragukan keputusan dan merusak harga dirimu. Si racun mencoba bermain dengan psikologimu dan mencoba mendominasimu dengan semua aspek kehidupanmu. Padahal yang dilakukan oleh mereka hanyalah untuk menutupi insecure. Sama pentingnya dengan belajar.
bagaimana menghadapi berbagai jenis orang. Orang-orang yang benar beracun tidak akan pernah sepadan dengan waktu dan energimu. Orang-orang yang beracun menciptakan kerumitan yang tidak perlu, perselisihan, dan depresi untuk dirimu. Jangan memperhatikan kata-kata si racun. Apa yang orang katakan seringkali merupakan cerminan dari mereka, bukan dari dirimu. Ingat, 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 siapapun yang mencoba menjatuhkanmu sudah berada di bawahmu. Jangan biarkan si racun menginfeksimu dengan rasa takut, memberi dan menerima salah satu kekuatan paling kuat di dunia, cinta. Jangan pernah membuang waktumu untuk menjelaskan dirimu kepada mereka, menjelaskan pada orang-orang yang berkomitmen untuk salah paham terhadapmu. Itu sia-sia. Kamu tidak dapat merubah orang-orang di sekitarmu, tetapi kamu dapat memilih siapa yang berhak berada di dekatmu. Meski kamu tidak dapat mengontrol perilaku negatif si racun, kamu dapat mengontrol berapa lama kamu berpartisipasi dengan mereka. Pertahanan terbaik adalah menjauhkan diri dari radar orang-orang yang negatif. Jangan biarkan orang negatif dan beracun menyewa ruang di kepalamu. Naikkan senyawa dan usir mereka. Melepaskan orang-orang beracun dalam hidupmu adalah langkah besar untuk mencintai dirimu. Melepaskan bukan berarti tidak peduli dengan seseorang lagi. Langkah ini dilakukan hanya untuk menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah diri sendiri. Melepaskan berarti menyadari bahwa beberapa orang adalah bagian dari sejarah kita, tetapi mereka bukan bagian dari takdir kita. Menyingkirkan orang dari hidupmu tidak berarti kamu membenci mereka. Itu tanda kamu menghargai diri. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal bersama. Capailah tingkat itu paling dalam, di mana kamu tidak lagi membiarkan masa lalumu dan si racun mempengaruhimu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, yang percaya pada impianmu, mendorong ide-idemu, mendukung ambisimu, dan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Hidup ini singkat. Hidup ini sungguh singkat. Kamu harus berhenti menyirami tanaman mati. Jangan sia-siakan bersama orang negatif yang tidak menghargai dirimu. Simpan mereka di hatimu, tapi jauhkan mereka dari hidupmu. Menyelamatkan diri dari si racun, karya Eka Puji Lestari. Sekian puisi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini saya berbicara bukan sebagai seorang ahli, tapi saya berbicara sebagai pengamat,
di lingkungan sekitar ya. Saya sangat tertarik dengan kesehatan mental. Ternyata kesehatan yang harus kita jaga itu tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi mental kita juga bisa sakit. Bahkan yang lebih parah itu adalah sakit mental. Bukan berarti sakit fisik tidak menakutkan ya, tapi sakit fisik itu bisa terlihat, bisa dirasakan, bisa disadari, bisa bisa diakui gitu. Berbeda dengan halnya sakit mental. Kadang orang yang merasakannya pun, orang yang mengalaminya pun tidak merasa bahwa mentalnya sudah tersakiti, sampai hingga pada akhirnya mempengaruhi fisik mereka. Nah, ternyata sakit mental itu bisa mempengaruhi sakit fisik. Nah, saya pernah pergi ke sebuah rumah sakit. Saya ngobrol dengan beberapa orang yang merupakan pasien dari poli jiwa, yaitu yang berobat ke psikiater. Ternyata orang yang dirujuk ke sana itu, dulu saya mikirnya mungkin sama seperti teman-teman semua. Saya pikir orang yang masuk ke sana itu adalah orang yang gila gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan mereka fisik normal. Tapi ternyata pas saya berkomunikasi dengan mereka, saya menanyakan kenapa bisa sampai dirujuk ke poli jiwa. Ternyata mereka sudah merasakan sakit fisik, seperti contohnya sakit lambung, GERD, kemudian pola tidur yang berubah, kesulitan tidur, pola makan yang sangat berubah drastis, berat badan yang sangat naik drastis atau turun drastis, seperti itu. Mereka diobati tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, ternyata ketika mereka dirujuk ke poli jiwa, ternyata mental mereka yang bermasalah. Nah, ketika saya ngobrol lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ternyata yang menyebabkan sakit mental mereka itu adalah lingkungan sekitar mereka sendiri. Mereka dipenuhi dengan orang-orang toksik. Nah, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya bukan sebagai seorang ahli. Saya berbicara sebagai diri saya pribadi. Marilah kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita. Cintai dirimu. Love yourself. I love myself. Tapi jangan pernah selalu berlindung dengan kata itu, sementara kita tidak sampai lupa menghargai orang lain. Kita cintai diri kita, tapi kita juga harus menghormati, menghargai orang lain. Sehingga kita bisa sama-sama sehat, lahir dan batin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada sedikit pun maksud untuk membicarakan siapapun. Di sini saya hanya berbagi ilmu yang sudah saya ketahui. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sampai berjumpa di tantangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.